membahas tema tentang berhutang demi gaya hidup. Sudah hadir Ustadz yang selalu memberikan pencerahan kepada kita setiap pagi, ada Ustadz Pantun. Ustadz Santun. Ustadz Solmed, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat, udah pun demikian sehat. Alhamdulillah sehat. Kita akan baca dulu satu artikel yang berhubungan dengan tema kita yang akan kita bahas. Ini mengenai ada berita viral, Pak Sutri ngamuk rusak motor di kantor leasing Brebes. Kita bacakan beritanya. Sebuah video sepasang suami istri mengamuk dan merusak motor di kantor leasing di Brebes, Jawa Tengah. Viral di media sosial. Mereka marah lantaran harus membayar tunggakan dan denda pinjaman yang dianggap memberatkan. Intinya saat itu saya marah dan merasa ditipu. Saya bawa uang 3 juta untuk melunasi tunggakan, tapi sampai di kantor Brebes beda lagi. Saya disuruh bayar 4,6 juta. Saya nggak mau dan marah-marah di situ, kata Endah melalui saluran telepon. Ya. Gimana nih, emang dia denda karena nunggak, memang mungkin tunggakannya 3 juta, tapi sama denda-denda aja 4,6, nah dia marah-marah. Ya, karenanya kalau bicara hutang dengan bayar tempo ya, dengan bayar secara diangsur, pada prinsipnya dibolehkan. Namanya juga orang berhutang, yang namanya ngutang pasti nggak akan cash, tapi diangsur biasanya. Angsur mau sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Pada prinsipnya hutang itu dibolehkan. Begitupun juga dengan membeli sebuah barang dengan cara diangsur, dengan cara dihutang. Itu juga dibolehkan dengan kesepakatan di awal. Harga sekian, lalu kemudian dicicil dengan jumlah bulan sekian. Lalu biasanya kalau kita berhutang pada perusahaan, itu akan ada administrasi. Kemudian ada juga denda kedisiplinan. Tujuannya adalah dalam rangka mentertibkan. Lalu diberikan denda supaya kita tidak lengah, supaya kita memikirkan. Nah, kalau masih dalam tahap kategori itu tidak ada masalah udah. Nah, karenanya si konsumen ya, si klien, si konsumen ini harus tahu kewajiban apa yang harus kamu penuhi di saat setiap bulan, berapa nilainya dari akad yang sudah kamu sepakati. Yang kedua, kalau ada keterlambatan, berapa denda yang harus kamu bayar. Ada yang hitungannya per hari, ada yang hitungannya per bulan. Nah, ada juga administrasi. Berapa nilai administrasi yang harus kamu selesaikan. Itu semua harus dipahami. Sehingga pada saat terjadi deadlock, jalan buntu, tidak serta-merta kemudian menyalahkan kok jadi gede, kok jadi besar. Emang sih mungkin utangnya 3 juta, mungkin. Tapi bersama dengan dendanya tadi, bersama dengan administrasinya yang bisa jadi bertambah, yang sudah disepakati sebetulnya dalam perjanjian, nilainya memang segitu. Umumnya ini, orang tuh suka males baca kontrak. Umumnya, karena biasanya kontrak itu walaupun benar, tapi tebel. Kecil-kecil lagi hurufnya. Kecil-kecil hurufnya, udah gitu tebel. Dan kadang kita kalau udah ngutang tuh kan kayak orang butuh. Atau kayak orang perlu. Dan saking senengnya tuh main tanda tangan aja udah. Dia nggak tahu tuh apa yang tertulis. Apa yang terbaca. Apa yang dia tanda tangani. Tiba-tiba begitu kejadian. Bapak tanda tangan. Tanda tangan apa? Ini kalau begini-begini ditarik motor. Mana? Saya perasaan nggak merasa. Bukan perasaan nggak tanda tangan. Bapak nggak baca kali. Tanda tangan mah tanda tangan. Kenapa Bapak nggak tahu? Karena tidak baca. Nah, umumnya orang kalau sudah berhutang lewat perusahaan, biasanya memang malas membaca. Padahal di sana ada poin-poin yang sesungguhnya sudah disepakati. Seperti itu. Iya. Jadi ya memang harus teliti lah. Teliti, betul. Tadi waktu tanda tangan kan bunyi tuh, teretet gitu ya. Iya. Ya kok bunyinya gitu? Itu pulpennya mungkin rada sendet. Biasa kan seret gitu kan nih. Oke, ini ada pertanyaan dari hamba Allah ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Teman saya punya utang sama saya sudah 1 tahun belum dibayar. Dulu dia pinjam bilangnya untuk bayar semesteran. Ternyata pas saya tahu dari sepupunya selama 4 bulan dia udah berhenti kuliah. Dan uang yang dia pinjam dari saya untuk beli tas dan sepatu. Saya marah sama dia Ustaz. Dan saya tagih utangnya.
dia malah balik marah dan jelek-jelekin saya. Gimana memposisikan diri saya ya Ustadz dari orang seperti itu? Iya, kita menolong orang yang berhutang nilainya bahkan lebih besar dari sedekah. Kita kalau sedekah sama orang belum tentu dia butuh. Biasanya begitu kan? Ya. Belum tentu dia butuh. Ada orang nih di pinggir jalan kita sedekah, kita kasih ke siapapun. Belum tentu dia butuh dengan uang itu. Ya. Perlu mah perlu, tapi butuh enggak. Ya. Umumnya orang berhutang itu biasanya karena kebutuhan. Ya. Sehingga karena kebutuhan maka menolongnya itu punya nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya sekarang ini orang berhutang bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan nafsu yang diperturutkan. Demi mendapatkan akhirnya rela sampai berhutang. Sebetulnya tidak masalah kita berhutang apapun alasannya. Dengan keinginan apapun yang diinginkan. Yang jadi masalah itu kalau hutang